Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da. Assalamualaikum ya Rasulullah. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana serta para audiens yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah Quran saya yang saya beri judul Membangun Entrepreneur Mindset Nelayan Bengkalis dalam pengembangan potensi produksi ikan terubuk berbasis ekonomi Islam. Adapun yang melatar belakangi karya tulis ilmiah Quran saya adalah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten kota yang terkaya di Indonesia. Hal ini dikarenakan memiliki sumber daya alam yang melimpah, terbukti dengan berdirinya bangunan-bangunan industri yang mengolah SDA-nya. Namun, sebagai masyarakat Bengkalis masih banyak keluhan-keluhan yang terjadi akibat kurangnya ekonomi yang ada di masyarakatnya. Hal ini terbukti dari berita yang saya lansir dari Disperindak Kabupaten Bengkalis. Pada hal tersebut, Bupati Bengkalis menyebutkan angka kemiskinan di Kabupaten Bengkalis telah mencapai angka 0,6% atau sekitar 3.400 jiwa penduduk dikategorikan sebagai kelompok miskin ekstrem. Apalagi melihat penduduk-penduduk yang ada di daerah pesisir yang hanya berprofesi sebagai nelayan. Berbicara tentang sumber daya alam yang ada di lautan Bengkalis, maka ikan menjadi salah satu opsi bagi nelayan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Adapun spesies ikan yang memiliki nilai jual tinggi, yaitu salah satunya ialah ikan terubuk, di mana nama ikan ini juga menjadi ikonik dari Kabupaten Bengkalis. Inilah yang merujuk saya mengangkat judul tersebut. Selanjutnya kajian teori. Di sini ada 3 variabel. Yang pertama entrepreneur mindset, yaitu pola pikir wirausaha yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam manajemen usahanya agar mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai. Selanjutnya potensi produksi, yaitu kemampuan atau kesanggupan seseorang yang memiliki usaha dalam mencapai tujuannya dengan baik. Dalam artian ini merupakan kekuatan yang harus dimiliki oleh pengusaha tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang dan menganalisa serta memberi peran sebagai penyelesaian permasalahan-permasalahan ekonomi dan dengan menggunakan prinsip syariat Islam. Adapun urgensi entrepreneur mindset terhadap perekonomian adalah entrepreneur atau kewirausahaan menjadi hal yang sedang digalakkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam satu dekade ini. Hal tersebut dikarenakan pemerintah memandang kewirausahaan berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia. Dalam artian jika seorang pebisnis tidak memiliki pola pikir dalam berwirausaha, ini akan menjadi dampak buruk terhadap usahanya. Selanjutnya, pandangan Al-Quran terhadap pemanfaatan potensi laut, yaitu tergambar dalam Quran surat An-Nahl ayat 14 yang artinya, dan dialah yang menentukan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu belayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dari sinilah penulis melihat pemanfaatan sumber daya alam dari lautan sungguh penting dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bengkalis, karena mengingat Kabupaten Bengkalis merupakan daerah pesisir. Selanjutnya, adapun upaya-upaya dalam membangun entrepreneur
mindset atau pola pikir kewirausahaan nelayan Bengkalis adalah yang pertama budidaya ikan terumbu, yang kedua pengolahan ikan asap atau salai, yang ketiga kolaborasi olahan kreatif yang dilakukan oleh nelayan tersebut dengan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis. Bella. Silakan untuk membahas. Langsung habis waktu dah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja. Pertama yang ingin saya sampaikan secara umum untuk pelaksanaan KTIK tahun ini, penilaian secara umum yang secara pribadi saya lakukan. Pertama, apa yang ditulis dalam makalah oleh peserta itu persoalannya banyak pada persoalan tata bahasa. Ya, tata bahasa itu menyangkut fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, semuanya itu bermuara kepada semantik nanti. Salah dalam menuliskan kalimat, yang paling banyak kesalahan dalam menuliskan kalimat, sehingga akan memberikan pengertian yang tidak sampai kepada pembaca. Kemudian judul yang bombastis, terlalu bombastis ketika ditanya hal yang sederhana, peserta menjawab menjadi kebingungan. Kemudian masalah latar belakang yang terlalu luas. Selanjutnya kualitas PowerPoint. Kita lihat tadi beberapa peserta final ini pun kualitas PowerPoint-nya masih rendah. Itu secara umum. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk seluruh peserta untuk memperbaiki pada tahun-tahun selanjutnya. Mengenai makalah yang saudara sampaikan, membangun entrepreneur mindset nelayan Bengkalis. Pertanyaan saya cuma satu, memangnya mengapa? Apa yang terjadi dengan pola pikir nelayan Bengkalis sehingga perlu diubah? Mereka nelayan, ya nelayan mencari ikan. Jelaskan. Pak, terima kasih pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Di sini bukan saya memberikan gambaran bahwa pola pikir nelayan Bengkalis yang salah. Namun mengingat ikan terumbu memiliki nilai jual yang tinggi, namun di sini ikan terumbu memiliki kekurangan, Pak, karena keberadaannya tergantung musim. Jadi dari sinilah saya membuat judul ini, karena untuk membuka pola pikir nelayan tersebut agar jika keberadaan ikan terumbu tidak pada musimnya, tapi tetap bisa dinikmati oleh masyarakat. Baik, ada yang lain? Mungkin kalau mau nggak ada, kita singkat aja. Ya, terima kasih. Saya melihat semua peserta, termasuk Anda ini, problem yang paling besar itu sebenarnya adalah tidak menguasai bagaimana paradigma buat latar belakang masalah. Kenapa? Karena latar belakang masalah ini sebenarnya adalah sangat-sangat penting. Bahkan isi daripada latar belakang masalah ini sebenarnya sudah sampai 65% kalau di perguruan tinggi. Artinya apa? Kalau latar belakangnya salah, maka selanjutnya akan kena semuanya begitu. Sehingga kami dulu kalau ada masalah ini sampai 10 kali untuk direvisi dan sebagainya. Sehingga latar belakang masalahnya ini bolak-balik dari kemudian kenapa pula Anda ini kemudian memaparkan tentang Bengkalis kabupaten terkaya. Kemudian setelah kabupaten terkaya kemudian Anda balik lagi prestasi dan sebagainya. Harusnya bagaimana? Anda saja langsung bicara nelayan di Bengkalis bagaimana? Karena ilmiah itu dia tegas, denotatif, langsung nelayan di Bengkalis bagaimana? Ya, selama ini bagaimana nelayan ini? Akan begitu. Ini bolak-balik dan sebagainya, kemudian bicara tentang kepunahan, ya, kepunahan dan sebagainya. Ini memang sangat kacau balau ini ala berbagai masalah. Sehingga karya ilmiah ini dari sisi keilmiahannya masih sangat rendah. Kemudian kedua, Anda saya lihat ini tulisan Arab Anda Quran ini semacam masih tingkat TK gitu ya. Buat hanya kayak gitu ya. Hanya seperti ini wahwalladzi sakhara al-bahra litakulu
Ulu itu ada alifnya, mau jama' ada alifnya, ya, minhu dan sebagainya. Ini masih luar biasa, ya. Anda teliti dalam menulis ayat Quran karena bukan main-main ayat Quran itu. Kemudian banyak Anda ngomong, kemudian Anda ngomong tanpa data, ya. Anda menggunakan bahasa lisan bukan bahasa ilmiah. Makanya kalau disampaikan ini sesungguhnya karya ilmiah Anda ini bukan karya ilmiah, tetapi hanya ada karya fiksi yang bercerita ninu dan sebagainya. Saya kira gitu. Silakan singkat. Terima kasih. Saya minta solusi konkret. Tadi saudara sampaikan ketika ikan terumbu ini dijual, lalu ada momen waktu yang langka. Nah, di momen waktu langka ini ada nggak yang Anda berikan solusi? Nanti ketika Anda sampaikan sampaikan kepada nelayan, nanti akan timbul masalah baru lagi yang nanti akan bermuara kepada sesuatu konflik yang akhirnya menurunkan tingkat daya ekonomi umat. Itu ya yang saya minta. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Di solusi saya yang pertama yaitu membudidayakan ikan terumbu. Karena hal ini jarang dilakukan oleh nelayan Kabupaten Bengkalis sendiri. Jarang atau belum pernah? Sebenarnya sudah pernah Pak. Pada tahun 2017 Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Universitas Riau dalam upaya membudidayakan ikan terumbu. Namun sampai saat ini hasil dari pembudidayaan tersebut belum terlihat. Makanya diperlukan lagi upaya-upaya untuk membudidayakan tersebut Pak. Baik. Terima kasih. Saya yang ingin saya sampaikan pertama, menggunakan istilah entrepreneur mindset, tapi yang Anda jelaskan di dalam makalah hanya entrepreneurnya, mindsetnya tidak ada. Kedua, karena kita bukan ahlinya, karena Nabi katakan kalau bukan ahlinya pantaziru sa'ah, sesat lagi menyesatkan. Anda ngerti nggak tentang bagaimana dunia pembudidayaan ikan secara umum? Secara umum tidak Pak. Nah kalau tidak jangan itu, karena Anda sendiri juga nggak paham bagaimana membudidayakan. Jadi kalau seandainya kenapa tidak dianalisa, tahun 2017 itu ngabis menumpukan duit banyak tapi gagal, mungkin terumbu ini mungkin bukan seperti jenis ikan yang lain. Dia hanya bisa kawin itu pada waktu tertentu. Kalau diletakkan dia di kerambah pun dia tak kawin dia, karena kawinnya itu hanya pada bulan tertentu. Jadi tak bisa juga. Kalau yang lain kan pantang tercecah langsung jadi. Nah dia tak bisa. Nah itu satu. Yang kedua, Anda tidak paham itu. Yang kedua, airnya. Mungkin dia ingin air lepas. Dia ini adalah jenis ikan merdeka, bukan ikan yang terkungkung. Jadi tak bisa. Kalau semakin dia stres dia tak nak kawin. Nah ini masalah. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya ini tidak sesederhana itu. Yang seperti katakan oleh Pak Am tadi, sebetulnya saya ingin mengatakan, Anda pernah gak melakukan kajian bahwa mindset nelayan nelayan Bengkalis dan sekitarnya ini telah mengalami persoalan? Kan enggak juga. Iya kan? Nah, kalau seandainya di laut luas saja ikan terumbu hanya per bulan tertentu dia keluar, apalagi kalau seandainya dalam kerangkeng, dipaksa juga nggak mau. Ya, Anda udah nikah? Belum. Nah kalau belum, apalagi kalau seandainya itu saya bahasakan, Anda nggak paham. Beda antara pasangan yang jarang ketemu dengan yang sering ketemu bercakau. Kalau seandainya jarang ketemu hangat. Nah itu ada beda, Anda nggak ngerti sih. Oke, barangkali demikian, kita berikan aplaus. Silakan Anda tutup. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.